Sekarang di Asia Tenggara tidak lagi disebut kejuaraan Asia Tenggara, tapi lambat laun harus disebut kejuaraan naturalisasi Asia Tenggara. Dulu ada Singapura dan Filipina, lalu ada Malaysia, lalu ada Indonesia, Kamboja, dan sekarang ada Vietnam. Saya kira Indonesia dan Thailand baru saja melaju ke final. Dua negara bersaing memperebutkan juara pertama dan kedua di Asia Tenggara. Pertandingan semifinal 4 negara kemungkinan adalah Vietnam, Malaysia yang berlokasi di sini. Prediksiku dariku sendiri, mereka dengan antusias memarahi Indonesia karena menggunakan produk impor dan bahkan tidak ada satupun orang Vietnam yang menyambutnya bosan. Rafael Son alias Nguyen Xuan Son diproyeksikan menjadi bomber baru timnas Vietnam. Sepak terjangnya di kompetisi lokal memang tidak diragukan lagi. Menurut laporan Dongda, Rafael Son akan menyelesaikan persyaratan untuk bermain bersama Vietnam pada 20 Desember mendatang. Jadi ia berpeluang untuk tampil di Piala AFF 2024 untuk kali pertama. Rafael Son mampu menunjukkan ketajamannya di Liga Vietnam setiap musim. Sempat main di klub Jepang dan Denmark, ia lalu bermain di Vietnam untuk kali pertama bagi klub bernama Nam Dinh FC pada tahun 2020. Di musim pertamanya ia, striker kelahiran Pripames tersebut mampu mencetak 6 gol dari 18 laga di lintas ajang. Rafael Son lalu hijrah ke SHB Da Nang dan mencetak 6 gol dari 12 laga Liga Vietnam 2021. Kemudian ia kian subur bersama klub Topen Van Binh Dinh pada Liga Vietnam tahun 2022. Striker bertinggi 185 cm itu memang cuma mencetak 5 gol dari 21 laga, tetapi lalu menggila dengan 18 laga di musim 2023 sehingga layak dinobatkan sebagai top skor. Pada musim 2023-2024 pemain 27 tahun itu mencetak 31 gol dari 25 laga dan mengantarkan Nam Dinh FC jadi juara liga. Ia pun sudah meraih predikat top skor selama 2 musim beruntun. VFF dilaporkan telah mengirimkan laporan soal naturalisasi Rafael Son ke FIFA dan masih menunggu tanggapan. Jika FIFA setuju, Rafael Son bisa diturunkan untuk laga Piala AFF. Namun situasinya adalah Rafael Son tidak memiliki keturunan Vietnam. Jadi dia adalah pemain asing yang diubah warga negaranya untuk membela timnas Vietnam. Ia bisa saja terbenturan aturan FIFA untuk membela timnas Vietnam, yakni tinggal di wilayah asosiasi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun. Meski begitu, pihak IFF tampak cukup pede bahwa timnas Vietnam bisa memainkan Rafael Son di Piala AFF nanti. Wakil Presiden IFF, Tran Anh Tu, meyakini bahwa prosedur naturalisasi Rafael Son sudah sesuai prosedur. IFF telah menyelesaikan semua prosedur untuk melaporkan kepada AFF dan FIFA guna mengonfirmasi kelayakan pemain Nguyen Xuan Son. Jika disetujui dan dipilih oleh pelatih Kim Sang-sik untuk masuk dalam skuad, Nguyen Xuan Son akan dipanggil ke tim nasional, katanya. Berikut komentar rakyat Vietnam setelah mereka mendapatkan pemain naturalisasi terbaru mereka. Sekarang di Asia Tenggara tidak lagi disebut kejuaraan Asia Tenggara, tapi lambat laun harus disebut kejuaraan naturalisasi Asia Tenggara. Dulu ada Singapura dan Filipina, lalu ada Malaysia, lalu ada Indonesia, Kamboja, dan sekarang ada Vietnam. Saya kira Indonesia dan Thailand baru saja melaju ke final. Dua negara bersaing memperebutkan juara pertama dan kedua di Asia Tenggara. Pertandingan semifinal 4 negara kemungkinan adalah Vietnam, Malaysia yang berlokasi di sini. Prediksiku dariku sendiri, mereka dengan antusias memarahi Indonesia karena menggunakan produk impor dan bahkan tidak ada satupun orang Vietnam yang menyambutnya bosan. Hanya Indonesia memiliki skuad termuda dengan rata-rata usia 20 tahun. Sedangkan negara ASEAN lainnya memiliki rata usia 25 tahun hingga 30 tahun, kecuali Laos dan Timor Leste.
yang juga memiliki rata-rata usia 22 hingga 30 tahun, 23 tahun. Artinya mereka berani memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengasah kemampuannya di pertandingan ini. Sehebat pertarungan antara anak-anak dan orang dewasa. Pasukan Duk dari kelompok HGL-JMG kini semuanya tersebar. Chow En Quang, Din Tin Pin, dan Ton Burton semuanya hilang. Ada kenyataan yang menyedihkan bahwa komentar negatif tentang DVN selalu mendapatkan banyak suka dan selalu berada di atas komentar. Mungkin negara-negara yang sudah sejak dulu memainkan produk naturalisasi tidak boleh mengkritik Vietnam seperti itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit. Kita hanya perlu mengabdikan diri pada negara tempat kita tinggal. Biar makin berjaya, yuk bawa Indo dan Thailand ke sini. Begitu direkrut, Son ingat kalau menghafal lagu kebangsaan, kalau tidak dia akan dikucilkan. Pada tahun 2025, Fitz Lo Ke akan ditambahkan ke tim nasional untuk menambah striker dan meningkatkan kualitas barat tim Vietnam. Alangkah baiknya jika Quang Vinh Phe dan memiliki keluargaan negara lain. Dibutuhkan 4-5 orang barat untuk bersaing dengan orang Indo, Thailand, dan Afrika. Saya pikir Vietnam juga akan mengimpor skuad yang terdiri dari 11 orang seperti itu. Setiap kali saya menonton tim nasional bermain, saya akan melihat betapa bagusnya. Jika menang, Anda dianggap mengusung tim. Jika kalah, Anda akan dibebani dengan adegan burung layang-layang yang tidak akan membuat tugas. Dulu kalian sering kritik keras Indo untuk naturalisasi di Belanda, tapi kalian lupa kalau orangnya berasal dari keluarga Indonesia. Sekarang Vietnam mengimpor orang yang tidak punya latar belakang sama sekali. Adakah yang buka mulut untuk mengkritik Indo lagi? Tetap saja saya tetap mendukung perekrutan Swanson. Pasti ada laga persahabatan di mana En Swanson melakukan debutnya. Kita lihat bagaimana dia bermain dengan bersama timnas. Selamat kepada tim Vietnam karena telah menjadi tentara bayaran pertama yang bermain di turnamen resmi. Satu kemajuan dalam berpikir. Kalau tetap menganut jati diri bangsa dan kalah dari Indonesia dan Thailand, tak akan ada yang mau. Yang paling aku benci adalah pepatah yang menjaga jati diri bangsa lebih baik daripada kalah dengan kepala tegak. Hahaha. Baru saja bangkit dari bersorak ke langit naik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, menenggelamkan orang hingga hampir mati. Swanson bukan tentara bayaran, Swanson adalah orang Vietnam. Saya takut memiliki ekspektasi yang tinggi dan kemudian kekalahan akan semakin mengecewakan. Tanpa striker Vietnam itu terlalu kaku harapannya. Jika pria ini menjadi warga negara naturalisasi, masyarakat Vietnam akan lebih memperhatikan sepak bola negaranya. Tian Lin benar-benar bukan Thailand, tapi Indonesia menjadi tim paling tangguh. Vietnam harus sangat berhati-hati dengan tim ini. Sudah 6 kali ketinggalan piala, mereka punya keinginan kuat untuk berebut tahta. Jika ada 2 pemilik tanah yang dinaturalisasi, Vietnam akan seperti harimau bersayap. Indo, Malaysia, Thailand dengar Swanson direkrut, mereka langsung bangun pabrik popok lagi. Vietnam pasti akan memenangkan kejuaraan AFF. Apakah para pencetak sepak bola Vietnam sangat bangga dengan kedatangan pemain yang bukan berdarah Vietnam? Saya rasa sering melihat bagaimana penggemar sepak bola Vietnam membenci pemain imigran. Selalu mengatakan bahwa pemain imigran menghancurkan masa depan. Apakah penggemar sepak bola Anda membuka mata? Orang Jepang bangga menjadi negara terdepan di dunia, namun mereka masih dinaturalisasi. Namun sudah terlambat bagi Vietnam untuk dinaturalisasi. Saya dukung Son. Dalam 10 tahun terakhir, Thailand sudah menggunakan pemain asing 2 kali lebih banyak dibandingkan Vietnam. Di Vietnam, kita patut berbangga karena sering menggunakan pemain dalam negeri untuk bermain di tim. Semoga Son bisa memimpin tim Haor Din Park untuk Piala Dunia 2030. Selamat atas putramu, aku yakin keluargamu di kampung halaman sangat juga berbahagia untukmu. Apapun hasilnya, saya tetap mendukung naturalisasi pemain untuk menaikkan level tim Vietnam agar bisa bersaing dengan sepak bola dunia. Apapun hasilnya, tetap mendukung tim Vietnam. Mari cinta pemain kita dan beri mereka cinta yang penuh gairah. Lipstikmu yang Son, aku mencintaimu. Saat penggemar kehilangan semua harapan, berita bahwa Swanson direkrut membawa air mata kebahagiaan. Selamat atas putra Swan yang luar biasa. Tidak mungkin kita tidak bisa mengikuti turnamen tanpa kalah dari Thailand. Kenapa tidak membubarkan federasi lalu angkat tangan menyerah pada Thailand agar tidak kehilangan muka sampai saat ini?